Selamat berjumpa kembali teman-teman guru dimanapun berada. Kali ini saya ingin membagikan solusi tentang pertanyaan-pertanyaan, misalnya bagaimana sekolah-sekolah yang tidak sempat mendaftar kurikulum merdeka tetapi memiliki inisiatif untuk melaksanakan kurikulum mereka merdeka di sekolah. Yang berikutnya adalah pertanyaan, mengapa sih hanya kelas 1 dan kelas 4? Dan terakhir itu, apa benar ada pembatalan kurikulum merdeka? Oke, saya akan jawab satu-satu. Pertama, solusi untuk sekolah yang mau menerapkan kurikulum merdeka tetapi tidak sempat mendaftar. Memang pemerintah telah mengatur jadwal untuk mendaftar kurikulum merdeka. Sampai dengan tanggal 5 Juli, itu adalah jadwal revisi. Sehingga sekolah-sekolah yang mau mengubah levelnya dari mandiri belajar ke mandiri berubah dapat merevisi. Tetapi itu hanya untuk merevisi. Sebelum itu, kalau saya tidak salah ingat, dari bulan Maret, April, itu sekolah semua bisa mendaftar. Tetapi apabila informasi itu tidak diperoleh, maka solusinya adalah sekolah bisa menerapkan prinsip-prinsip kurikulum merdeka. Nah, sebetulnya apa prinsip kurikulum merdeka? Itu ada 3, sering sudah disampaikan di workshop ataupun BIMTEK. Pertama, ada struktur kurikulum yang lebih fleksibel. Memang kalau struktur kurikulum, kita tidak bisa mengubah struktur kurikulum pada kurikulum 2013. Tetapi yang disebut dengan fleksibilitasnya adalah, artinya guru jangan hanya menghabiskan 5 jam pelajaran ini untuk bertumpu pada penghabisan materi-materi yang ada dalam kurikulum 2013. Sehingga ada kurikulum darurat pada tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Itu sebetulnya adalah ruh awalnya kurikulum merdeka. Jadi kalau membaca dari mana arah kurikulum merdeka, bacalah di kurikulum darurat. Di mana di situ sudah disebutkan semua materi itu fokus pada materi esensial. Dan itu prinsip yang kedua dari kurikulum merdeka, yaitu fokus pada materi esensial. Setelah struktur kurikulumnya jumlah jamnya itu lebih sedikit, kemudian fokus pada materi esensial, artinya guru lebih banyak diberikan kebebasan untuk merancang kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid, dan murid. Itulah esensi daripada kurikulum merdeka. Jadi artinya, saya sering memberi contoh, kalau untuk guru-guru, misalnya guru IPA, untuk membelajarkan IPA kan tidak harus selalu ada dalam kelas. Bisa di laboratorium atau bisa juga di luar kelas. Materi pencemaran lingkungan dapat dilakukan di luar kelas. Materi-materi lain di IPA juga dapat dilakukan di luar kelas. Guru agama untuk mengenalkan kepada anak lebih dekat lagi terhadap kehidupan beragamanya, bisa membawa anak-anak ke gereja. Bisa juga guru agama Islam membawa anak-anak ke masjid. Dan itu semua tentu saja ada dalam kendali guru. Dengan tujuan adalah memberikan keluasan kepada anak, memberikan kebebasan kepada anak, tetapi tentu saja dengan diatur dan sesuai dengan koridor yang diatur oleh guru. Kemudian setelah itu adalah pertanyaan, kenapa hanya kelas 1 dan kelas 4 atau kelas 7? Ini saya lebih fokus ke SD dan SMP. Nah, pemerintah jangankan untuk mengatur kelas 1 dan kelas 4. Pemerintah mengatur alur kategori mandiri, 3 mandiri tadi, mandiri belajar, berubah, dan berbagi, itu karena melihat kondisi sekolah masing-masing. Artinya kita memahami sebuah perubahan harus kita lalui dengan tahap-tahap yang sudah diatur. Artinya tahap tertentu untuk supaya kita tidak sesekali langsung masuk mengubah tiba-tiba dan kita tidak mampu untuk melakukan perubahan itu. Maka kemudian diaturlah perubahan itu mulai dari kelas 1 dan kelas 4, kemudian kelas 7. Sebetulnya kalau misalnya kita memang memiliki sumber daya manusia yang bagus di sekolah, sumber daya guru yang bagus di sekolah, mau diterapkan ke semua kelas juga boleh, karena semua sudah tersedia. Tetapi pemerintah menyadari, Kemendikbudristek menyadari bahwa ini harus dilaksanakan tahap demi tahap. Begitu juga dengan tahapan kurikulum mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Oleh karena itu, kita akan start dengan kemampuan kita masing-masing. Ada yang mungkin start dengan mandiri belajar, ada yang langsung start dengan mandiri berubah. Itu sesuai dengan karakteristik sekolah masing-masing. Karena itu salah satu juga fokus atau esensi daripada kurikulum merdeka, harus disesuaikan dengan kemampuan daripada sekolah itu, termasuk daripada gurunya dan juga daripada siswanya. Yang terakhir adalah pembatalan kurikulum merdeka. Ini sudah kurang lebih 2 malam saya menerima WA pertanyaan, apakah benar kurikulum mereka dicabut atau dinyatakan dibatalkan? Sama sekali tidak. Isi daripada keputusan Beskap yang terakhir, keputusan Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan itu hanya menyatakan mencabut kurikulum merdeka, dalam artian mencabut penetapan sekolah yang melaksanakan kurikulum merdeka yang setelah direvisi. Jadi misalnya ada surat sebelumnya
yang menyatakan sekolah ini mandiri belajar. Kemudian dia merevisi menjadi mandiri berubah. Itulah yang dicabut oleh Kemendikbudristek, bukan mencabut pelaksanaan kurikulum merdeka. Mencabut satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka yang ditetapkan sebelumnya karena ada revisi terhadap keputusan itu. Jadi, kurikulum merdeka tetap berjalan sesuai dengan rencananya dan mari kita bergerak sama-sama. Terima kasih.